Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Wino Sabrina dengan NIM 1011910029. Baik, di sini saya akan mengulas kembali mengenai jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi di semester 6 ini. Baik, untuk soal yang bagian A, nomor 1, 2, dan 3, saya menjawab benar semuanya. Kemudian pada soal yang bagian B, nomor 4 itu ada dua jenis inovasi produk. Yang pertama itu ada inovasi produk. Nah, yang mana pada jenis inovasi produk ini itu ditemukan dalam proses R&D-nya itu produk itu meliputi seperti ada basic, kemudian ada applied atau pengembangan produk, dan juga ada sistem integration atau adanya peningkatan produk atau perluasan pasar. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah inovasi proses. Nah, jenis upaya inovasi ini itu ditemukan dalam proses R&D yang mana meliputi restructuring dan juga re-engineering. Nah, untuk re-engineering ini sendiri itu pada inovasi ini tuh lebih ke organisasionalnya dan teknologisnya begitu. Nomor yang 5, untuk kunci penerapan inovasi teknologi itu ada beberapa. Di sini ada 4, yaitu adanya technoware yang mana lebih ke peralatan manual, mesin otomatis dan juga fasilitas. Yang kedua ada humanware yang mana lebih ke kemampuan operasional dan juga memproduksi, memperbaiki, dan adaptasi dan juga inovasi begitu. Dan untuk yang ketiga adalah infoware. Nah, itu lebih ke menilai atau menjelaskan, kemudian menggunakan fakta, melakukan klarifikasi juga. Kemudian yang terakhir adalah organware. Nah, di sini itu lebih ke individual, kelompok, kemudian organisasi, industri dan juga nasional. 6. Untuk evaluasi SWOT pada CV Inovasi Mandiri ini sendiri, untuk yang pertama itu ada SWOT. Nah, itu kekuatan. Di sini saya itu menjawab bahwa di CV Inovasi Mandiri ini itu mampu melayani permintaan pasar sebesar 15% itu untuk pasar lokal, kemudian 5% itu untuk pasar internasional. Kemudian di CV ini itu desainnya yang inklusif dan juga dia mempunyai pangsa pasar yaitu kalangan menengah atas. Kemudian pada CV ini itu juga memberikan pelatihan kerja terlebih dahulu dalam waktu yang relatif singkat sebelum terjun ke dunia kerja gitu. Kemudian untuk weakness-nya atau kelemahan dari CV Inovasi Mandiri ini itu target pasar internasionalnya itu masih dikuasai oleh India yang mana dengan jumlah pangsa pasarnya itu kurang lebih sebesar 15%. Jadi kemudian untuk peralatan yang digunakan itu juga masih secara manual dengan tenaga kerja manusia kecuali mesin jahit yang menggunakan listrik. Nah, kemudian adanya rangkap jabatan sehingga praktek manajemennya itu kurang bagus. Jadi salah satu yang merupakan bagian kelemahan dari CV ini. Kemudian untuk opportunities-nya atau peluang, CV ini itu mampu menangkap berbagai peluang barunya berdasarkan intuisi tentang desain tentunya yang akan menjadi tren nantinya. Nah, kemudian untuk pangsa pasarnya pada CV ini itu lebih ke kalangan atas yang mana dengan desainnya yang inklusif tadi itu. Kemudian di CV ini tuh juga bekerja sama dengan Bank M yang mana dengan bekerjasamanya hal tersebut itu bisa membuat CV ini itu memiliki prospek yang bagus untuk kedepannya begitu karena ada yang mensupport begitu. Kemudian untuk yang bagian threat atau ancaman, untuk CV ini itu banyaknya pesaing yang bisa meniru desain dari CV ini. Nah, kemudian adanya persaingan pasar yang semakin ketat. Kemudian adanya rangkap jabatan yang mana itu bisa membuat pekerjaan itu menjadi tidak efektif begitu. Kemudian soal nomor 7 untuk TIO pada CV Inovasi Mandiri, untuk bagian pertama adalah technoware. Di sini untuk estimasi derajat sofistikasi technoware-nya, untuk mesin manual itu diberi poin 1 2 3, kemudian untuk mesin otomatis itu 5 6 7, kemudian mesin komputer itu 6 7 8. Pada bagian yang kedua ada humanware yang mana pada di sini untuk target kehadiran operator itu mencapai 85%, itu poinnya 1 2 3. Kemudian pembuatan desain itu 2 3 4. Kemudian pembuatan desain yang kedua permintaan pasar 3M itu 3 4 5. Kemudian departemen pemasaran itu poinnya 4 5 6, dan juga yang terakhir adalah supervisor poinnya 5 6 7.
Kemudian pada bagian yang ketiga adalah infoware. Nah, untuk estimasi derajat sofistikasi infoware-nya, database itu tersedia dalam bentuk buku dan DVD. Poinnya adalah 10 karena dia tersedia semua. Kemudian yang terakhir adalah orgaware. Karena untuk keuntungan perusahaan IRR 13%, maka poinnya 10, kapasitas pabrik mencapai 80% itu poinnya 1, kemudian penjualan mencapai 3M itu poinnya 5, dan pengambilan keputusan terpusat itu poinnya 0. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Kotat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.